Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Nur Ardiansyah dengan NPM 233510352. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran tentang React Native, yaitu di selanjutnya yaitu tentang pengaturan lingkungan. Yang minggu semalam yaitu saya belajar tentang dasar-dasar. Sekarang kita tentang ini. Itu dimulai pertama itu memulai dengan React Native. React Native memungkinkan pengembang yang memahami React untuk membuat aplikasi natif. Pada saat yang sama, pengembang natif dapat menggunakan React Native untuk mencapai kesamaan fitur antar platform natif dengan menulis fitur umum hanya sekali. Kami percaya bahwa cara terbaik untuk merasakan React Native adalah melalui sebuah framework, yaitu seperangkat alat dengan semua API yang diperlukan untuk memungkinkan Anda membangun aplikasi yang siap produksi. Anda juga dapat menggunakan React Native tanpa framework. Namun, kami menemukan bahwa sebagian besar pengembangan mendapatkan manfaat dari penggunaan framework natif seperti Expo. Expo menyediakan fitur-fitur seperti routing berbasis file, pustaka universal populasi tinggi, dan kemampuan untuk menulis plugin yang memodifikasi kode natif tanpa harus mengolah file. Ini ada sebuah pertanyaan, yaitu bisakah saya menggunakan React Native tanpa framework? Ya, Anda dapat menggunakan tanpa framework, namun jika Anda membangun aplikasi baru dengan React Native, kami merekomendasikan untuk menggunakan framework. Tanpa sebuah framework, Anda harus menulis solusi sendiri untuk mengimplementasikan fitur-fitur inti, atau Anda harus mengembangkan berbagai pustaka yang ada untuk membuat kerangka dasar sebuah framework. Hal ini membutuhkan kerja keras, baik saat aplikasi Anda maupun saat memelihara nanti. Jika aplikasi Anda memiliki batasan yang tidak sama, tidak biasa yang tidak teratasi dan dengan baik oleh framework, atau Anda lebih suka menyelesaikan masalah isi sendiri, Anda dapat membuat aplikasi React Native tanpa framework menggunakan Android Studio atau Xcode. Lalu yang kedua, yaitu memulai proyek natif baru dengan Expo. Expo adalah framework React Native kelas produksi. Expo menyediakan alat bantu pengembang yang memudahkan pengembangan aplikasi, seperti routing berbasis file, pustaka standar modul natif, dan masih banyak lagi. Framework Expo bersifat gratis dan open source, dengan komunitas aktif di GitHub dan Discord. Tim Expo bekerja sama erat dengan tim React Native di Meta untuk menghadirkan fitur-fitur React Native terbaru ke SDK Expo. Untuk membuat proyek Expo, jalankan perintah berikut terminal. Jadi setelah Anda membuat aplikasi Anda, lihat panduan Expo. Oke, kita lihat. Di sini ada navigasinya, ada user interface, department. Coba kita buat salah satu user interface. Kita masuk ke font, color themes. Di sini ada video. Kita diperintahkan untuk memakai terminal, menginstal Expo System. Lalu ya, jadi Expo ini adalah sebuah framework. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Siapkan lingkungan, yaitu dalam panduan ini akan mempelajari cara menyimpan lingkungan. Environment. Memasang dependensi. Anda membutuhkan node
antarmuka, baris perintah React JDK, dan Android Studio. Meskipun Anda dapat menggunakan editor pilihan Anda untuk mengembang aplikasi, Anda perlu menginstal Android Studio untuk menyiapkan perangkat yang diperlukan guna membangun aplikasi React Anda untuk Android. Node JDK, kami merekomendasikan untuk menginstal Node melalui Chocolate, sebuah pengelola paket populer untuk Windows. Disarankan untuk menggunakan Node versi LTS. Jika Anda ingin beralih ke antar versi yang berbeda, Anda mungkin menginstal Node melalui NVMe Windows. Lalu di sini kita suruh menjalankan lagi Choco install Node.js Microsoft OpenJDK. Jika Anda sudah menginstal Node di sistem, pastikan versi Node yang menggunakan adalah 22.11.0 yang lebih baru. Jika Anda memiliki JDK sistem Anda, kami merekomendasikan JDK 17. Anda mungkin mengalami masalah jika menggunakan versi JDK yang lebih tinggi. Lingkungan pengembangan Android. Menyiapkan lingkungan pengembangan Anda bisa melelahkan jika Anda baru mengenal pengembangan Android. Jika Anda sudah terbiasa dengan pengembangan Android, ada beberapa hal yang mungkin perlu Anda konfigurasi. Dalam kedua kasus tersebut, pastikan untuk mengikuti beberapa langkah selanjutnya dengan cermat. Ini pertama, ada perintah install Android Studio, diunduh, jalankan besar, install Studio. Pastikan kotak di samping semua item tercentang. Ini untuk install isinya. Baru install Android SDK. Android SDK secara default install Android SDK terbaru. Namun mengembangkan aplikasi natif dengan kode natif membutuhkan Android 15 Vanilla Ice Cream SDK tertentu. Android SDK tambahan dapat diinstal melalui SDK Manager Android. Di sini ini di aplikasinya Android Studio. Lalu ada yang ketiga, perintah konfigurasi variabel lingkungan Android Home. Perangkat React Native memerlukan beberapa variabel lingkungan yang perlu diatur agar dapat mengembangkan aplikasi dengan kode natif. Ada perintahnya. Sini membuat konfigurasi dulu, dipilih, lalu diinstal. Buka jendela, masih pakai PowerShell, salin tempel. Android Home telah tambahkan platform Home tool. Mempersiapkan perangkat. Anda memerlukan perangkat Android untuk menjalankan aplikasi React Native Android Anda. Ini bisa berupa perangkat Android fisik atau yang lebih umum. Menggunakan perangkat fisik, jika Anda memiliki perangkat Android, dapat menggunakannya untuk mengembangkan sebagai pengganti AVD dengan menghubungkan ke komputer dan menggunakan Anda menggunakan kabel USB untuk mengikuti petunjuk di sini. Integrasi dengan aplikasi yang sudah ada. React Native sangat bagus saat Anda memulai aplikasi seluler dari awal. Namun React Native juga berfungsi dengan baik untuk menambahkan tampilan tunggal atau alur penggunaan aplikasi natif yang sudah ada. Dengan beberapa langkah, Anda dapat melakukan fitur layar tampilan dan lain-lain berbasis React Native yang baru. Di Android, konsep utama atur struktur direktori yang benar, instalasi dependensi npm yang diperlukan, mendapatkan React Native. Menggunakan template komunitas. Saat mengikuti panduan ini, kami sarankan Anda menggunakan template komunitas React Native sebagai referensi. Prasyaratnya, ikuti panduan. Sini mesti jalankan masuk ke direktori, menjalankan aplikasi perintah. Ini menyalin paket JSON file dari template komunitas ke proyek Anda. Selanjutnya, install npm dengan menjalankan perintah berikut. npm install. Proses instalasi telah membuat node modulus folder baru. Folder ini menyimpan semua dependensi JavaScript yang dibutuhkan untuk membangun proyek Anda. Tambahkan node modulus ke gitignore file Anda, disimpan default ke komunitas. Menambahkan React Native ke aplikasi. Mengkonfigurasi Gradle. React Native menggunakan untuk mengkonfigurasi dependensi dan pengaturan proyek. Pertama, mari kita setting Gradle-nya.
Ini perintahnya, lalu menulis kode JavaScript, tipe script. Sekarang kita memodifikasi aplikasi Android asli untuk mengintegrasikan React Native. Bagian kode yang pertama yang akan kita tulis adalah React Native sebenarnya untuk layar baru yang akan diintegrasikan ke dalam aplikasi. Baru disuruh membuat index.js. Pertama, buat index.js directory root proyek React Native Anda. Index.json npm install adalah titik awal untuk aplikasi React Native dan selalu dibutuhkan. File ini bisa berupa file kecil yang impor berisi kode untuk file yang merupakan bagian dari komponen satu atau aplikasi React Native yang ada, atau bisa juga berisi semua kode yang dibutuhkan. Ini kodenya untuk ini buat file index.js. Buat file app.tsx, mari kita buat app.tsx. Ini adalah file tipe script yang dapat digunakan berisi ekspresi JSX. File ini berisi komponen root React Native yang akan diintegrasikan ke dalam aplikasi Android. Ini ada CSS-nya, mengatur warna, lalu mengintegrasikan dengan kode Android Anda, memperbarui kelas. Integrasi dengan fragment Android. Panduan integrasi dengan aplikasi yang sudah ada menjelaskan secara rinci cara mengintegrasikan aplikasi React Native layar penuh ke dalam aplikasi yang ada sebagai sebuah activity. Untuk menggunakan komponen React Native di dalam fragment pada aplikasi yang sudah ada, diperlukan beberapa pengaturan tambahan. Tambah React Native aplikasi Anda. Tambah fitur layout buat aplikasi hot. Buat aktivitas host, Anda mengimplementasikan default hardware. Membangun untuk perangkat TV. Dukungan untuk perangkat TV telah diimplementasikan dengan tujuan agar aplikasi natif yang sudah ada dapat berfungsi di Apple TV atau Android TV dengan sedikit atau tanpa perubahan yang diperlukan pada kode JavaScript untuk aplikasi tersebut. Yang terakhir ada platform di luar pohon. React Native bukan hanya untuk perangkat Android dan iOS. Mitra dan komunitas kami melihara proyek bahwa React Native platform lain seperti Dr. Mitra. Lalu masih ada materi selanjutnya. Development form. Kita masuk ke font. Ini tadi expo framework dari tadi React Native. Android dan iOS ada serangkaian font platform masing-masing untuk memberikan pengalaman pengguna yang konsisten dan meningkatkan citra merek aplikasi Anda. Tambahkan font custom. Di sini ada perintahnya misal Expo Google Font, from yang didukung, font variabel, bagaimana milih OTTF dan TTF. Jika font yang Anda gunakan memiliki versi OTF atau TTF, lebih baik gunakan OTF. File OTF lebih kecil daripada file TTF. Terkadang OTF juga menghasilkan aplikasi yang sedikit lebih baik dalam konteks tertentu. Dengan Expo Font plugin konfigurasi. Plugin Expo Font konfigurasi mungkin penyematan satu atau lebih file font dalam kode asli proyek. Plugin ini mendukung TTF atau
dan OTF untuk Android dan iOS, dan WOFF 2 hanya didukung di iOS. Untuk menyalakan font ke dalam proyek, ikuti langkah 2 ini. Pertama, kita masuk ke terminal, kita buat perintah npx expo install expo font. Di sini untuk menambahkan file custom. Lalu tambahkan plugin ke konfigurasi tadi. Jika Anda ingin merujuk ke font atau kombinasi font family, weight, dan style, berikan array objek latihan. Berikan array objek, lihat interior bawah ini. JSON. Oke, kita di sini perintahnya ada aktivitas, ada tema warna, animasi, simpan data. Mungkin di belakang yang di bawah ini minggu depan kita pelajari. Ada ini materi mana? Navigasi. Selanjutnya di kedepannya, minggu depan itu mempelajari tentang alur kerja. Layar pembuka dan ikon aplikasi. Layar pembuka splash screen dan ikon aplikasi adalah elemen fundamental dari sebuah aplikasi seluler. Keduanya memainkan peran penting dalam pengalaman pengguna dan pencitraan merek aplikasi. Panduan ini memberikan langkah-langkah tentang cara membuat dan menambahkan ke aplikasi Anda. Layar pembuka, ada icon layar pembuka. Di sini katanya memakai template dari Figma untuk memindahkan desain minimal ada icon. Baru kedua, ekspor icon pembuka sebagai file PNG. Konfigurasi ikon layar pembuka. Di sini ada kodenya aplikasi.json nama filenya. Di sini expo plus screen background. Untuk menguji splash screen baru, Anda membuka aplikasi untuk distribusi internal atau untuk produksi. Lihat panduan di Android dan iOS. Mungkin akan aplikasi membuat icon, ekspor gambar icon sebagai file PNG. Ini tadi. Baiklah, mungkin sekian pembelajaran mengenai React Native pada minggu kelima. Mungkin selanjutnya saya akan jelaskan di minggu selanjutnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.